Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Falepi dari kelas MB4204. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Keluarga, Referensi Grup, dan Kelas Sosial terhadap Keputusan Pembelian Konsumen e-commerce Shopee. Latar belakang dari penelitian ini yaitu perkembangan teknologi tidak dapat lepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 ini, yang mengharuskan beberapa kegiatannya dilakukan secara online, sehingga menyebabkan peningkatan dalam penggunaan internet. Peningkatan penggunaan internet di masa pandemi COVID-19 ini tentunya berimbas pada peningkatan penggunaan e-commerce di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Graha Nurdian, peningkatan penggunaan internet pada tahun 2020 ini meningkat sebanyak 25 juta pengguna atau 17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga peluang untuk berbisnis dalam bidang e-commerce ini cukup diminati. Menurut CEO Circle, yaitu Brian Marshall, mengatakan terdapat 12 juta pengguna e-commerce baru selama COVID-19 dan 40% menjadikan belanja online menjadi kebiasaan. Selanjutnya, Valasis melakukan survei yang disebarkan kepada konsumen mengenai pergeseran perilaku konsumen dan mendapatkan hasil di masa pandemi, konsumen lebih memilih untuk berbelanja online sebagai pilihan yang paling aman guna menghindari kontak secara fisik. Maka dari itu, muncul perubahan perilaku konsumen di masa pandemi sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi yang sedang dihadapi saat ini. Selanjutnya, di Indonesia sendiri terdapat beberapa bisnis e-commerce yang sedang berkembang selama masa pandemi, salah satunya yaitu Shopee. Menurut survei yang dilakukan oleh iPrice, terdapat 82% dari total responden menggunakan Shopee sebagai platform untuk berbelanja online pada bulan Mei tahun 2020. Hal tersebut tentunya sejalan dengan peta persaingan e-commerce di Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020. Shopee juga memimpin dengan total kunjungan website terbanyak. Direktur Shopee Indonesia, Handika Jahja, mengatakan, sepanjang kuartal 2 tahun 2020, sejumlah transaksi di Shopee mencapai 260 juta transaksi dengan rata-rata harian 2,8 juta transaksi. Jumlah ini tentunya naik 130% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Direktur Shopee Indonesia, yaitu Handika Jahja, mengatakan bahwa penyebab dari kenaikan jumlah transaksi tersebut yaitu terdapatnya perubahan perilaku konsumen. Hal menarik untuk diliti yaitu seiring dengan terjadinya pergeseran pola perilaku konsumen di masa pandemi COVID-19 yang cenderung lebih memilih berbelanja online, maka perlu untuk mempelajari apa yang dibutuhkan oleh konsumen merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Selain itu, untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen secara individu melalui keluarga, kelompok referensi, dan kelas sosial, maka perlu dilakukan penelitian mengenai faktor mana saja yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk. Rumusan masalah dari penelitian ini ada 5, yaitu yang pertama, seberapa besar pengaruh keluarga terhadap keputusan pembelian konsumen pada e-commerce Shopee. Yang kedua, seberapa besar pengaruh referensi grup terhadap keputusan pembelian konsumen pada e-commerce Shopee. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh kelas sosial terhadap keputusan pembelian konsumen pada e-commerce Shopee. Yang keempat, apakah keluarga, referensi grup, dan kelas sosial secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada e-commerce Shopee. Dan yang terakhir yaitu mana yang lebih dominan, keluarga, referensi grup, dan kelas sosial terhadap keputusan pembelian konsumen e-commerce Shopee. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji seberapa besar pengaruh keluarga terhadap keputusan pembelian konsumen pada e-commerce Shopee. Yang kedua, untuk menguji seberapa besar pengaruh referensi grup terhadap keputusan pembelian konsumen pada e-commerce Shopee. Yang ketiga, yaitu untuk menguji seberapa besar pengaruh kelas sosial terhadap keputusan pembelian konsumen e-commerce Shopee. Yang keempat, untuk menguji pengaruh keluarga, referensi grup, dan kelas sosial secara simultan atau bersama-sama terhadap keputusan pembelian konsumen pada e-commerce Shopee. Dan yang terakhir yaitu untuk menguji mana yang lebih dominan antara pengaruh keluarga, referensi grup, atau kelas sosial terhadap keputusan pembelian konsumen e-commerce Shopee. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini ada secara teoritis dan praktis. Nah, untuk teoritisnya ini, penelitian ini memberikan kajian lebih dalam mengenai keluarga, referensi grup, dan kelas sosial berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk pada aplikasi Shopee. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan di bidang ilmu manajemen pemasaran dan perilaku konsumen. Sedangkan secara praktis ini terbagi menjadi dua, itu bagi perusahaan dan bagi akademik. Untuk bagi perusahaan itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berguna untuk Shopee. Sedangkan untuk akademiknya, sebagai referensi penelitian berikutnya terkait dengan pengaruh keluarga, referensi grup, dan kelas sosial terhadap keputusan pembelian konsumen e-commerce Shopee. Kerangka pemikiran dari penelitian itu menggunakan teori perilaku konsumen
dengan asumsi teoritis, yaitu perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam menggunakan barang-barang atau jasa yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan menurut Mangkunegara pada tahun 2002. Dengan fenomena yaitu perubahan pola perilaku konsumen di masa pandemi terhadap keputusan pembelian di e-commerce. Rumusan masalahnya yaitu faktor eksternal perilaku konsumen seperti keluarga, kelompok referensi, kelas sosial, apa yang paling mempengaruhi dalam keputusan pembelian konsumen di e-commerce Shopee. Di sini terdapat tiga variabel X, yaitu variabel X yang pertama ada keluarga, variabel X yang kedua ada kelompok referensi, dan variabel X yang ketiga ada kelas sosial dengan variabel Y-nya, yaitu keputusan pembelian. Selanjutnya di sini ada hipotesis. Hipotesisnya dalam penelitian ini terdapat 5 hipotesis. Yang pertama, keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian e-commerce Shopee. Yang kedua, kelompok referensi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada e-commerce Shopee. Yang ketiga, kelas sosial berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada e-commerce Shopee. Dan yang keempat, keluarga, kelompok referensi, dan kelas sosial secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada e-commerce Shopee. Selanjutnya, jenis penelitiannya yaitu berdasarkan metode penelitian ini termasuk kuantitatif, sedangkan berdasarkan tujuan termasuk kepada tujuan kausal karena menyatakan hubungan sebab dan akibat. Yang selanjutnya berdasarkan tipe penelitian termasuk jenis asosiatif dan berdasarkan latar belakang penelitian termasuk contrived. Terus berdasarkan strategi penelitian ini menggunakan jenis survei, berdasarkan teknik pengambilan data ini menggunakan jenis kuesioner dan observasi, sedangkan berdasarkan unit analisis yaitu individu atau kelompok yang pernah menggunakan e-commerce Shopee, dan berdasarkan waktu pelaksanaan termasuk longitudinal. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Di sini ada dua variabel, ada dependent dan independent. Untuk dependent sendiri ada keputusan pembelian dengan indikator kemantapan membeli dengan skala Likert. Sedangkan untuk independennya sendiri di sini ada 3 variabel, ada keluarga, kelompok referensi, dan kelas sosial. Untuk keluarga sendiri indikatornya ada inisiator, pemberi pengaruh, penyaring informasi, pengambil keputusan dengan skalanya Likert. Dan untuk kelompok referensi di sini ada indikatornya pengaruh dari sahabat, pengaruh dari toko panutan, pengaruh dari bintang iklan dengan skala Likert. Dan yang terakhir ada kelas sosial dengan indikator kesesuaian dengan uang saku, tingkat pendidikan, dan kesesuaian dengan gaya hidup. Dan yang terakhir adalah kesesuaian dengan lingkungan pergaulan dengan menggunakan skala Likert. Untuk tahapan penelitian ini, yang pertama kita harus menentukan latar belakang dan rumusan masalah. Selanjutnya kita menentukan landasan teorinya, dan yang selanjutnya menentukan rumusan hipotesis. Setelah itu kita juga harus menentukan populasi dan mengambil instrumen. Selanjutnya yaitu penentuan sampel dan pengujian instrumen. Lanjut ke langkah selanjutnya ada pengumpulan data dan analisis data, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk populasi dan sampel dari penelitian ini, populasinya menggunakan pengguna e-commerce di Kota Bandung, dan sampel dalam penelitian ini menggunakan pengguna e-commerce Shopee di Kota Bandung. Teknik pengambilan sampling. Untuk teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Acker dan Kumar dikarenakan jumlah populasi yang tidak diketahui dengan pasti dan didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk jumlah minimum respondennya yaitu sebanyak 97 responden, dan dalam penelitian ini menggunakan jumlah responden sebanyak 100 responden. Untuk sumber datanya di sini ada dua, ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri dalam penelitian ini menggunakan hasil kuesioner dari responden tersebut. Untuk data sekundernya pada penelitian ini menggunakan artikel jurnal yang terkait mengenai perilaku konsumen, keputusan pembelian, dan faktor eksternal perilaku konsumen serta informasi-informasi mengenai e-commerce di Indonesia. Untuk teknik analisis datanya di sini ada 3. Yang pertama menggunakan uji asumsi klasik, yang kedua analisis regresi linear berganda, dan yang ketiga ada uji hipotesis. Untuk uji asumsi klasik sendiri di sini ada uji multikolinearitas, ada uji normalitas data, dan uji heteroskedasititas. Selanjutnya ada uji hipotesis. Untuk uji hipotesisnya sendiri di sini ada 3 juga, ada uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Sekian presentasi mengenai penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.